Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selamat datang, Bu, di podcast kami, Bawaslu Kabupaten Purwakarta. Yang pertama saya sampaikan, alhamdulillah kami bisa bertatap muka langsung dengan Ibu gitu di dalam agenda hari ini. Iya, Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya pertanyakan di sini terkait polemik yang ada di KPU ini, Bu, tahapan Fermin ini. Yang pertama, bagaimana tanggapan Ibu terkait regulasi KPU yang berubah-ubah terkait proses klarifikasi di KPU ini, yang dimana itu bertentangan dengan PKPU 4 tahun 2022 yang tertera di pasal 39 ya, Bu ya. Bagaimana, Bu, mungkin, Bu? Ya, kita kembalikan kepada asasnya ya. Iya, Bu. Bahwa peraturan itu kan kalau di Indonesia sebagai negara hukum itu harus sesuai dengan peraturan perundang-undangannya. Jadi kalau kita baca kepada Undang-Undang 12 ya, tahun 2011 di pasal 7 itu jelas bagaimana tata urutan peraturan perundang-undangan. Mulai dari Undang-Undang Dasar gitu ya, tap MPR-nya, kemudian nih Perpu, ya, undang-undang, kemudian ada pengganti perundang-undangannya, dan bawahnya ada PP dan lainnya. Jadi berdasarkan teori hierarki, tidak boleh sebenarnya suatu perundang-undangan yang ada di bawah itu menyalahi apa yang diatur di undang-undang yang ada di atasnya, peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya. Itu tidak bisa. Dan kalau kemudian kita lihat juga kepada asas pembentukan undang-undang, sudah jelas ya, itu hierarkinya harus diperhatikan, kejelasannya, berkaitan dengan kepastian juga itu harus diperhatikan. Jadi ketika dia melakukan perubahan, itu harus sesuai dengan norma yang sebelumnya dia ubah, dan juga dari hierarkinya itu harus satu kedudukan. Nggak bisa yang di bawah. Ini ketika produk hukumnya itu di bawah undang-undang, dia tidak bisa mengubah undang-undang, harus dengan yang setara dengan undang-undang itu. Kalau undang-undang bisa dengan Perpu ya, yang setara. Tapi di bawah undang-undang ada PKPU, itu maksudnya PP ya, setaranya dengan PP. Nah, berarti kan dia harus diatur lagi oleh peraturan perundangan yang setara dengan dia gitu. Nggak bisa kalau dia di bawah itu peraturan perundangan. Itu menyalahi aturan dasarnya ya. Betul, Bu. Berarti tidak cukup dengan surat keputusan ya, Bu ya? Tidak bisa. Seharusnya ya dia perubahan revisi itu dengan setara tadi PKPU, karena dia setaranya dengan PP ya ke PKPU lagi. Lalu yang kedua, Bu, ini Ya. apa yang harus disiapkan oleh Bawaslu ke depannya terkait hal tersebut, begitu, Bu? Ya, dalam penegakan hukum sebenarnya kan 3 hal gitu yang harus kita perhatikan ya. Bukan hanya represif itu. Kita seringkali kan fokus di penegakan hukum itu di represifnya saja, bagaimana proses penyelesaian perkara. Padahal kita punya preventif dan preemptif. Jadi jauh-jauh hari kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian kita juga melakukan pencegahan melalui yang preventifnya itu. Ketika kita tahu ada peraturan perundang-undangan yang tidak seharusnya, nah itu bisa melakukan klarifikasi kan, ya, bertanya kepada KPU-nya, ya, ada apa ini? Kenapa tidak dapat dilakukan? Kenapa diubahnya dengan bukan peraturan perundang-undangan yang setara? Jadi ketika ada peraturan perundang-undangan yang di bawah itu, dia tidak boleh menimbulkan norma yang baru, ya, karena sudah diatur oleh yang di atasnya normanya. Dia sebagai pembatas ya, atau sebagai penjelas saja. Gitu. Ya. Siap, ya, Bu. Berarti kita sebagai Bawaslu gitu, atau mungkin saya akan
harus melakukan klarifikasi kenapa kok tidak diterbitkan PKPU yang barunya gitu ya Bu ya. Ya, kalau Malah kabupaten- menerbitkan surat keputusan gitu yang tidak setara regulasinya dengan PKPU Ya. nomor 4 tahun 2022 Ya tersebut. betul, kita hindarilah perbuatan atau tindakan yang menyalahi aturan hukumnya, menyalahi normanya ya. Ini ketika ada dikatakan dalam tindakan penyelenggaraan pemerintahan ini boleh ada fresh admission, ya boleh gitu. Tapi ada batasannya, ada penjaganya. Itu norma peraturan perundang-undangan. Nggak bisa sembarangan juga. Siap, betul. Jangan Ya. sewenang-wenang lah ya Bu ya. Betul. Siap. Baik Ibu, terima kasih atas pencerahan dan waktunya ini. Semoga ke depan juga untuk masyarakat bisa mengikuti terkait regulasi-regulasi kepemiluan dan tahapan-tahapan kepemiluan yang sedang berlangsung saat ini. Amin. Sehat selalu Ibu Dedekannya. Amin. Siap. Sama-sama. Enggak. Cukup Bu, terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.